Selamat sore. Selamat sore bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat berjumpa di Edukasi Online Gentle Ghost bersama saya, Niko, sebagai moderator hari ini. Kembali mengingatkan sebelum kita memulai untuk edukasi online sore ini, saya ingatkan bagi para peserta mohon mematikan atau mute suara untuk kelancaran jalannya edukasi online sore ini. Lalu bila ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan dalam fitur chat, dan pertanyaan yang tidak terjawab dikarenakan waktu telah habis akan di-follow up melalui WhatsApp. Baiklah, saat ini kita akan memulai edukasi online sore ini dengan tema tantangan dan solusi pembelajaran jarak jauh pada anak masuk sekolah dasar. Dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Diana. Beliau merupakan seorang teacher trainer dan kepala sekolah di Little Ants Preschool dan Raffles House Preschool di Jakarta. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Diana. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih juga untuk Gentle Goose. Hari ini kita bisa mengadakan satu sesi lagi untuk kelas edukasi online bersama Gentle Goose. Hari ini kita akan berbicara dan sama-sama mendiskusikan mengenai tantangan untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh, pada anak-anak yang akan masuk SD. Di hari Sabtu kemarin, kita sudah sempat mengadakan satu sesi mengenai kesiapan anak-anak yang akan masuk SD. Apa saja kesiapan-kesiapan yang harus disiapkan untuk anak-anak tersebut sebelum mereka mulai masuk SD, yang tentu saja berbeda sekali dengan kondisi saat mereka di PAUD atau di TK. Pada saat ini kita semua mengalami hal yang sama, pertanyaan yang sama. Mungkin kalau Bapak dan Ibu di sini adalah orang tua murid, mungkin Bapak dan Ibu juga mempunyai pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa apakah anak saya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode PJJ ini? Bagaimana caranya ya untuk anak-anak, terutama usia SD, mengikuti pelajaran dengan metode PJJ, apakah bisa? Dan pemerintah sudah memutuskan bahwa tahun akademik dimulai di tanggal 13 Juli dan belum diperbolehkan untuk membuka sekolah, terutama bagi mereka yang masih berada di zona merah. Di zona hijau pun diperbolehkan buka asal ada persetujuan dari orang tua murid. Maka beberapa sekolah sudah banyak yang memutuskan untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar per tanggal 13 Juli yang akan dimulai besok dengan metode PJJ. Banyak dari orang tua murid yang khawatir seperti apa sistemnya dan nanti tantangannya gimana untuk anak-anak saya, apakah mereka bisa mengikuti pelajaran, apakah udah cukup dari sekolah saja. Terus gimana sih mempersiapkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari para orang tua murid. Maka hari ini kita mau sama-sama mencari tahu dan berdiskusi. Dan saya coba bahas, sekaligus saya berikan sedikit tips untuk para orang tua murid, atau mungkin di sini ada Bapak dan Ibu guru. Mungkin ini bisa menjadi panduan untuk Bapak dan Ibu guru saat menciptakan pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak murid di rumah. Nah, pertama-tama saya mau paparkan sedikit tentang kurikulum di TK atau di PAUD. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa kurikulum di PAUD, mereka belajar dengan sistem tematik atau kegiatan sentra, di mana poin-poin yang dinilai adalah aspek-aspek pengembangan. Developmental milestone biasanya disebut. Dan aspek-aspek yang dinilai tersebut ada dari sisi 6 poin ini, dari mulai kognitif, sosial emosional, bahasa, fisiknya, ada juga dengan agama, dan bisa karakter building ya, masuk ke dalamnya moral, juga ada seni, kreativitas. Itu yang akan dinilai oleh kami guru-guru PAUD. Di situ kita melihat, mengajarkan anak-anak, melakukan observasi, dan nantinya kami akan menilai kemampuan anak tersebut. Gitu.
Dan semua ini dilakukan dengan, kalau di namanya PAUD itu kita lakukan dengan namanya kegiatan bermain. Aktivitas bermain, aktivitas yang hands-on, aktivitas yang real life experience, yang penuh dengan pengalaman-pengalaman bagi anak-anak TK atau PAUD. Tetapi bagaimana saat di SD? Seperti apa kurikulumnya? Apakah kurikulumnya sama? Nah, bisa dilihat di sini kurikulum yang di SD, ini adalah kurikulum SD, memacu pada kurikulum 2013 yang Indonesia saat ini gunakan. Di Indonesia kami menggunakan kurikulum yang mengajarkan beberapa mata pelajaran. Dan sistem pengajarannya pun sudah berubah, sudah tidak bisa sama seperti di PAUD. Jumlah murid satu kelas pun bertambah, dari yang mungkin satu kelas hanya belasan, sekarang menjadi puluhan atau lebih dari 20. Dan berikut adalah poin-poin kurikulum yang dinilai oleh guru saat mereka ada musim yang namanya musim tes. Gitu. Nah, kurikulum SD itu seperti apa? Apakah sama dengan kurikulum di TK atau di PAUD? Tentu saja berbeda, karena perspektif dan persepsi dari guru dan orang tua murid tentu saja berbeda. Memang di sini saya mengatakan bahwa fokus, anak-anak diharapkan untuk lebih fokus waktu mereka di SD. Mereka juga diharapkan lebih cepat. Karena ada yang namanya waktu di situ, disiplin waktu diajarkan kepada anak-anak. Dan di SD karena kurikulumnya sudah mulai padat, akhirnya anak-anak dituntut untuk bisa melakukan sesuatu dengan cepat dan fokus. Nah, di kurikulum SD ini sendiri kita ada namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang para guru-guru biasanya mengerti ini pada saat mereka membuat RPP, dan di sini sebenarnya sudah ditetapkan, dan ini adalah acuan saat mereka bikin kurikulum. Mereka harus melihat standarisasi ini saat mereka membuat kurikulum untuk anak-anak SD. Dan tentu saja karena ada yang namanya tuntutan akademis di SD, maka ada yang disebut, maka pendekatan pembelajaran ini berubah. Di SD kegiatan bermainnya berkurang. Bisa saya katakan di sini berkurang drastis. Mungkin sebelumnya mereka punya waktu 50% bermain dan 50% duduk di kelas dan mengerjakan kegiatan bersama-sama. Tetapi pada saat di SD, banyak sekali sekolah yang mulai mengurangi kegiatan bermain sampai tidak ada kegiatan bermain sama sekali. Nah, selanjutnya, di SD sendiri, bentuk kurikulumnya adalah ada yang namanya tes, penilaian. Dan penilaian itu berbentuk sumatif dan formatif. Jadi ada yang di tengah-tengah, ada juga yang di akhir. Itu digunakan sebagai tolak ukur kemampuan anak. Ada yang namanya indeks prestasi sekarang waktu di SD. Atau dari angka tersebut, anak-anak akan dikelompokkan dan diklasifikasikan sebagai mampu dan tidak mampu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kurikulum yang kita temui di SD. Selain itu, dari sisi guru, saat mengajar, guru akan mengajar dengan metode yang berbeda. Tentu saja karena dengan jumlah murid yang lebih banyak, mereka akan melakukan itu dengan metode yang kita sebut sebagai teacher directed. Kadang-kadang itu satu arah, dan anak-anak harus mendengarkan dan harus bisa memumpukan fokusnya, melihat kepada pengajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga mereka harus bisa menangkap pelajaran yang sedang disampaikan oleh sang guru. Jadi tentu saja dari sisi kurikulum kita melihat perbedaan yang sangat besar dari kurikulum di TK dan kurikulum di SD. Maka itu di sini juga saya sebutkan bahwa anak-anak yang saat mereka masuk SD, mereka mengalami perubahan fungsi kognitif, fungsi berpikirnya. Sebelumnya waktu di PAUD, mereka itu ada di fase namanya pre-operational. Sebelumnya mereka masih belum memahami segala sesuatunya sebagai hal yang konkret. Banyak hal-hal yang abstrak yang mereka lihat itu sebagai sesuatu yang common sense. Oh, jadi ini yang dinamakan kucing. Jadi pada saat mereka melihat binatang seperti itu, mereka memulai dengan mengasosiasikan apa yang mereka ketahui dari pengalaman sebelumnya. Oh, ini kucing.
Sehingga mereka pada saat melihat gambar-gambar yang lebih imajinatif, kadang-kadang mereka mengalami kebingungan. Itu terjadi di PAUD. Sehingga pelajaran-pelajaran kompleks pun mereka belum bisa dapat menerima. Seperti pertanyaan-pertanyaan jika, bila, bagaimana kalau, atau pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan sebab akibat. Kadang-kadang anak-anak belum sampai ke level itu, di level TK dan PAUD. Karena kenapa? Karena memang mereka berada di tahap pre-operasional. Tetapi pada saat mereka ke arah SD, fungsi kognitifnya berubah. Mereka diharuskan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan konkret. Operational konkret. Sehingga makanya pelajaran-pelajaran di SD lebih kompleks. Ada yang namanya perkalian, ada yang sudah mulai belajar pembagian juga, atau ada juga udah mulai pertanyaan-pertanyaan menggunakan bagaimana, jika. Nah, ini yang akan terjadi dari sisi kurikulum, materi pelajaran yang akan diterima oleh anak, dan cara berpikirnya mereka. Mereka diharapkan sudah mempunyai pola pikir yang berbeda. Nah, perubahan pola fungsi berpikir ini berkaitan erat dengan perubahan tugas. Sewaktu di TK atau PAUD, mereka tidak mendapatkan yang namanya pekerjaan rumah. Walaupun diberikan, mungkin pekerjaan rumahnya masih yang dalam tahap dengan bantuan. Tetapi saat mereka masuk ke dalam SD, mereka diberikan pekerjaan rumah, PR, yang menuntut ketekunan, fokus yang lebih panjang, dan pengerjaan yang lebih rapi. Nah, makanya ini penting sekali anak-anak memiliki kemampuan kognitif yang memang sudah naik level, yang sudah berada di konkret operasional, bukan di pre-operational lagi, seperti waktu mereka di PAUD. Gitu. Sebelum hari ini, di hari Sabtu, saya sudah paparkan bahwa perkembangan anak secara kognitif penting agar mereka siap saat mereka masuk ke SD. Di satu sisi, dengan perkembangan kognitifnya mereka akan dapat menerima instruksi-instruksi yang lebih panjang dan majemuk, yang sulit, dan mereka dapat mengerjakan tugas saat diberikan tugas. Mereka tahu mana pekerjaan yang harus mereka lakukan. Mungkin saat ini mereka sedang ada pekerjaan yang harus mereka lakukan adalah buku cetak halaman tematik halaman 24. Setelah selesai tematik halaman 24, mereka boleh mewarnai gambarnya. Nah, saat anak-anak sudah siap dan matang secara sosial, emosional, dan kognitif, mereka tahu yang mana yang mereka harus kerjakan lebih dahulu. Apakah menggambarnya dulu, mewarnainya dulu, atau mengerjakan tematiknya dulu? Mereka tahu bahwa harus mengerjakan tematiknya dulu. Maka berkaitan erat sekali fungsi-fungsi kesiapan anak ini dari sisi kesiapan aspek-aspek perkembangan tersebut. Saya juga jelaskan waktu kemarin di hari Sabtu bahwa kesiapan anak untuk masuk SD bukan hanya semata-mata dari kematangan atau angka usianya. Oh, anak saya sudah 6 tahun, dia berarti siap, pasti siap masuk SD. Belum tentu. Kematangan anak itu tidak selalu hanya dilihat dari sisi angka usia, tetapi perlu diperhatikan faktor-faktor lain dari sisi aspek-aspek perkembangan atau developmental milestone yang biasanya kita kenal. Nah, sekali lagi juga saya tambahkan di sini tentang materi pelajaran. Kita tahu bahwa di SD, materi pelajaran yang itu sudah berkaitan dengan membaca, menulis, dan menghitung. Maka diharapkan anak-anak sebelum mereka masuk SD, mereka harus sudah mulai mengenal angka, huruf besar, huruf kecil, dan mereka juga sudah disiapkan dan belajar menggunakan alat tulis yang benar. Bagaimana cara memegang pensil, mereka diajarkan untuk memegang dengan bentuk seperti ini, tripod grip. Ya, mereka tidak lagi memegang pensil atau alat pensil dengan metode seperti ini, grabbing, atau mereka pincer 2 jari saja, tapi mereka tahu bahwa mereka harus memegangnya dengan tripod grip. Walaupun pada akhirnya akan berkembang nantinya, mereka berubah juga untuk tripod grip ini.
Tetapi setidaknya mereka tahu saat mereka memegang alat tulis, mereka memegang dengan cara seperti yang benar. Lalu mereka juga tahu bentuk-bentuk gambar. Bisa mulai belajar menggambar sedikit demi sedikit, terutama dalam hal bentuk. Bentuk-bentuk yang biasa mereka lihat. Bunga, orang, buku. Dan juga mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menunjang kemampuan kognitifnya. Maka untuk kesiapan ini, kita harus siapkan juga dari rumah bagaimana anak-anak bisa siap saat mereka masuk ke dalam sekolah dasar dengan menyiapkan mereka sedari dini. Nah, apa yang perlu disiapkan untuk masuk sekolah? Saat mereka anak-anak masuk sekolah, tentu saja yang perlu disiapkan anaknya, siswa itu sendiri, dari sisi kesiapan-kesiapan tersebut. Dan juga lingkungan belajar. Lingkungan belajar saat ini, karena kita akan masuk ke dalam PJJ, berarti lingkungan belajarnya kita tidak bisa menyerahkan segalanya adalah di sekolah. Sekarang kita harus, sebagai orang tua, kita harus mempersiapkan lingkungan belajarnya, yaitu di rumah. Apa yang harus dipersiapkan? Kalau memang nanti ada kelas online seperti ini, berarti harus disiapkan satu ruangan yang mungkin khusus selama 1 jam atau tergantung dengan kelas online-nya, ruangan itu dipakai untuk anak tersebut duduk dan fokus mendengarkan pelajaran. Kalau misalnya tidak ada online kelas seperti ini, tetap perlu siapkan satu tempat dan satu waktu untuk anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan waktu yang sudah disetting. Karena dengan adanya kesiapan dari si anak, siswa, dan lingkungan belajar which is mungkin di rumah atau di sekolah, kalau nantinya kita sudah kembali lagi ke sekolah, berarti lingkungan belajarnya di sekolah, itu akan membuat satu kesatuan yang disebut sebagai anak-anak siap masuk sekolah. Tetapi di sini saya juga mau ngobrolin soal gangguan-gangguan yang sering muncul pada anak-anak. Ini bukan hanya terjadi pada anak yang mau masuk SD, tetapi banyak juga terjadi pada anak-anak usia di sekitar 7, 8, dan 9 tahun. Dan ini juga dapat terus mengikuti jika tidak dibantu. Apa sih yang biasanya kita lihat profil-profil gangguan itu? Anak itu mudah lupa. Baru dikasih tahu atau diajarin, dia lupa. Ini bukan permasalahan menghafal perkalian, tetapi mungkin instruksi. Saat kita berikan mereka instruksi untuk buka halaman ini dan tulis ulang di buku tulis, baru saja diberikan instruksi dan lupa, mudah lupa. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua dan sebagai guru. Ada juga anak yang sulit sekali untuk mengingat instruksi yang panjang. Satu instruksi mudah untuk mereka. Tetapi saat kita berikan instruksi yang panjang, misalnya kita berikan instruksi, oke, sekarang waktunya kita istirahat makan. Rapikan bukunya, pergi ke wastafel cuci tangan, setelah cuci tangan, ambil tempat makannya, dan duduk kembali. Tunggu kita mau misalnya berdoa, baru kita mulai makan. Untuk beberapa anak, instruksi ini sulit, karena ini instruksi yang panjang. Ada beberapa anak yang memang mengalami kesulitan dan gangguan, tidak bisa mengikuti urutan atau tidak bisa bahkan mengikuti instruksi yang panjang ini. Mungkin mereka hanya bisa melakukan 1 atau 2 instruksi dari yang disebutkan. Lalu, karena tidak bisa mengikuti atau mengingat instruksi secara urutan, mereka jadinya nggak bisa melakukan aktivitas secara urut yang tadi kita sudah jelaskan dan minta mereka lakukan. Mereka juga ada juga anak-anak yang kesulitan untuk mengikuti ritme. Kita sudah buat, ada anak yang kalau sudah terbiasa sama satu ritme, saat ganti, itu akan sulit. Ada anak-anak dengan profil seperti ini. Bahkan saya pernah menemukan anak yang saat disuruh pindah tempat duduk saja, karena dia sudah misalnya satu semester, dia biasa duduk di sebelah sini, dan semester berikut karena ada rolling kita minta pindah, anak tersebut tidak mau. Sulit mengikuti ritme. Biasanya anak-anak seperti ini kaku terhadap perubahan. Nah, tipe-tipe seperti ini kita harus jelaskan dari awal rules-nya. Bahwa setiap 1 semester sekali kita akan mengadakan rotasi tempat duduk.
kita akan mengadakan misalnya rotasi pekerjaan tiket. Minggu ini kamu yang menghapus papan tulis, minggu depan mungkin orang lain. Jadi untuk tipe-tipe anak seperti ini, kita harus memberikan informasi di awal. Dan saya rasa untuk kita sebagai guru atau orang tua, kita pun perlu melakukan ini, walaupun anak kita mungkin tidak ada kecenderungan ini. Tetapi ini adalah awal yang bagus saat kita mau menerapkan yang namanya aturan, kedisiplinan, dan kebiasaan. Nah, anak-anak juga ada yang kesulitan memahami preposisi. Di atas. Itu loh, adanya di atas. Mereka mikirnya itu di bawah. Naiknya ke atas atau ke bawah, Bu? Masih ada loh yang nanya seperti itu di usia SD. Atau mereka nanya kiri atau kanan, yang mana kiri dan kanan? Nah, ini kalau berkelanjutan dan ternyata ini konsisten, terlihat terus setelah dibantu, setelah diberikan intervensi dan remediasi, ternyata masih terus mengalami kesulitan membedakan, kita harus mulai memikirkan gangguan kesulitan lainnya yang kemungkinan diderita si anak. Untuk hal ini mungkin akan lebih panjang lagi gitu diskusi kita. Tapi ya untuk poin ini, saat kita melihat bahwa anak mengalami kesulitan, kita harus sudah mulai memberikan bantuan, intervensi. Dari situ kita bisa melihat apakah anak ini perlu bantuan lebih dalam dari orang-orang yang lebih expert. Lalu ada juga anak yang sulit sekali mengerti konsep waktu, sehingga makanya ada yang bilang, nih anak kok nggak tahu waktu, ya ini saatnya istirahat, dia main. Saatnya main, dia istirahat. Mungkin memang dia tidak memahami konsep waktu. Jam 11 waktunya istirahat siang untuk makan. Jam 12 itu waktunya, misalnya kalau di sekolah mungkin beda ya, jam 12 waktunya waktu ke lab komputer. Nah, mungkin anak belum bisa paham itu karena sendirinya dia belum paham konsep waktu. Nah, untuk hal ini, walaupun sedari muda, anak-anak perlu diajarkan untuk mengenal dan mengetahui waktu. Setidaknya untuk waktu jam 12, jam 1, jam 2. Mungkin kalau kesulitan di mengajari anak-anak untuk jam 2.15, jam 2.10, itu oke, kita mulai dari jam yang jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di 7, jam 7. Itu artinya kamu harus makan pagi. Sesimpel itu saja. Nah, selain gangguan-gangguan seperti itu yang biasanya kelihatan di anak-anak SD, ada juga kesulitan-kesulitan lain yang spesifik nih. Kesulitannya namanya kesulitan bahasa. Ada 3 macam, kesulitan bahasa lisan, tulisan, dan sosial. Gitu. Jadi karena nggak bisa kita samain ya, bahwa anaknya nulisnya bagus, tapi saat ngomong kok nggak bisa. Atau nulis oke, pidato bagus, tapi kok saat bersosialisasi kok kayak nih anak kayak nggak tahu sopan santun. Nah, makanya ini kita bagi menjadi 3 bentuk kesulitan bahasa. Untuk di bahasa lisan, anak-anak ini punya kata-katanya terbatas. Jadi saat ngobrol, kata-kata yang digunakan biasanya berulang terus sama dan tidak punya kekayaan vocabulary atau pembelandaraan kata. Nah, untuk anak-anak tipe seperti ini, kita mesti tahu apa yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan kosakata. Apakah karena kita kurang stimulasi, kurang memberikan, atau karena memang bahasa yang digunakan berbeda? Mungkin bahasa dasar di rumah mungkin menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain, sehingga di bahasa Indonesia mengalami kekurangan. Kita harus tahu dulu apa yang menjadi core penyebab masalahnya. Lalu bisa juga ada disartikulasi. Jadi artikulasinya tidak jelas saat mereka bicara, masih seperti kadel atau terlalu cepat atau nggak jelas ngomongnya. Kadang-kadang kita dengarnya kayak kumur-kumur. Ada juga kata gantinya suka salahnya, itu punya dia. Jadi itu punyaku. Tidak bisa menggunakan kata ganti yang tepat. Nah, salah terminologi. Misalnya ini batu. Dia bisa bilangnya itu bulat-bulat, kotak. Atau misalnya dia lihat benda salah, buah salah, dia akan bilang bahwa oh itu buah durian. Nah, itu mungkin terjadi juga pada anak-anak dengan gangguan berbahasa lisan. Persepsi terbalik, suka terbalik-balik. Kalau lagi cerita,
nggak urutan, terbalik-balik. Kemarin minggu lalu aku tuh pergi ke rumah kakek. Di rumah kakek aku tuh makan es krim. Minggu lalu tapi aku pergi ke rumah nenek. Nah, jadi urutannya tuh suka membuat kita bingung. Nah, tipe seperti ini, anak-anak seperti ini kita harus tahu apa yang terjadi. Penyebabnya apa? Buat guru-guru, biasanya kita mulai berbicara dengan orang tua murid. Ada apa dengan si anak? Apakah kurang stimulasi? Apakah bahasa yang digunakan di rumah berbeda dengan bahasa yang di sekolah? Apakah anak-anak tersebut mengalami keterlambatan memang pada saat mereka mulai bicara? Atau memang anak ini mengalami kesulitan belajar spesifik? Nah, dari sini baru kita bisa mengetahui apa yang kita bisa bantu kepada anak tersebut. Kalau Anda orang tua di rumah dan Anda sudah melihat, karena sekarang kan kita berada di rumah, kita lebih banyak intens dengan anak-anak, sehingga kita tahu apa yang terjadi, maka kita perlu mengetahui, perlu introspeksi diri. Apakah saya telah memberikan stimulasi yang tepat? Apakah anak bingung bahasa? Jadi saatnya kita mulai memperhatikan dan memberikan kesiapan-kesiapan ini. Sehingga nantinya kita bisa menyingkirkan hal-hal yang kira-kira ini anak apakah memang memiliki gangguan belajar atau kesulitan belajar spesifik. Nah, tadi kita bicara lisan, ini ada tulisan. Anak-anak yang mengalami kesulitan tulisan ini, dia nggak bisa bedain fonik atau fonem ya. Bentuk nama huruf. Jadi saat nulis, kadang-kadang suka terbalik D sama D. Jadi saya pernah ketemu anak udah usia 9 tahun, B dan D masih terbalik. W dan M itu juga masih suka terbalik. Lalu huruf-huruf yang setidaknya mirip, sering banget juga kalau nulis-nulis berantakan gitu. Huruf besar, huruf kecil. Lalu nggak rapih tulisannya. Rapih itu maksudnya tidak tahu kaidah ya. Ada yang nanti tiba-tiba lagi tulis makan, K-nya besar, M-nya besar. Bukan disengaja gitu, tapi memang dia nggak tahu, nggak bisa gitu. Itu kesulitannya. Gitu. Atau juga anak yang udah sampai usia besar, pernah saya temui waktu itu di kelas mungkin 4 atau 5 SD ya, saya lupa. Tapi pada saat nulis tuh sering banget kehilangan 1 atau 2 huruf. Ada aja hurufnya hilang, jadi nggak lengkap. Gitu. Nah, kita juga harus tahu, kalau kita sebagai orang tua, kita harus introspeksi. Apakah anak tersebut kurang latihan? Apakah anak tersebut hanya butuh distimulasi dan diberikan bantuan? Atau memang anak-anak ini adalah punya kesulitan belajar? Gitu. Jadi kita tahu nanti apa yang harus kita lakukan. Bagi guru-guru biasanya kita akan mulai address, bicarakan ini kepada orang tua murid dengan memberikan bantuan, mungkin 2 arah, 1 juga di rumah dan 1 di sekolah, sehingga konsisten dan biasanya ada target. Let's say 2 minggu, kita lihat apakah dia membaik, apakah dengan diberikannya latihan-latihan, anak jadi terbiasa dan tahu. Tapi kalau ternyata tidak bisa, maka kita harus memikirkan apakah anak-anak tersebut harus dibantu dengan para ahlinya, dicek oleh para ahli. Nah, berbahasa sosial ini sering kita temukan, tetapi kadang-kadang kita selalu bilang, ini anak kurang diajar. Banyak orang-orang yang bilang bahwa anak-anak ini kayaknya kurang diajarin deh sama mamanya gitu, atau gimana gitu. Nah, anak-anak ini saat ngomong tuh kadang-kadang nggak bisa baca bahasa tubuh. Ngoceh saja, padahal kita udah bilang, kita udah goyang-goyang mau jalan, anaknya terus maksa gitu. Nggak bisa tahu bahwa kita tuh mau udahan. Nggak ngerti. Ada juga yang baku sama aturan-aturan yang dia udah pahami sehingga dia nggak bisa. Ya maunya ini ya ini gitu. Habis ini kan jamnya makan, nggak mau yang lain, baku sekali. Ada juga anak yang kata-kata yang sifatnya abstrak, itu dia nggak mengerti. Dan mungkin ada juga anak yang nggak sopan kalau ngomong. Nah, tipe-tipe seperti ini kita mesti lihat lagi. Apakah ini betul karena tidak diajarkan, dilatih untuk kesopanan, kemampuan berbahasa sosial, atau memang anak tersebut memiliki gangguan spesifik. Gitu. Nah, sekarang kita akan bicara soal PJJ. Kalau tadi kita sudah lihat kesiapan-kesiapannya dari beberapa aspek,
lalu gangguan-gangguan yang biasanya muncul di anak-anak SD, maka kita akan bicarakan soal pembelajaran jarak jauh atau school from home. Saat ini di kondisi saat ini dengan dunia mengalami pandemi dan seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, sekolah dalam keadaan tutup dan sekolah juga berkeputusan untuk melakukan yang namanya distance learning, pembelajaran jarak jauh, atau ada juga yang disebut dengan school from home, kita sebagai orang tua murid, atau Anda sebagai guru, tidak bisa hanya mengatakan bahwa, oh, ini berarti memindahkan sekolah ke rumah. Cukup seperti itu saja. Tidak bisa kita memiliki paradigma pemikiran yang seperti itu. Tetapi kita harus berpikir bahwa memang pandemi ini bersifat sementara. Kita semua merasakan, guru, anak, orang tua. Kita bertiga semua mengalami hal yang sama, mengalami pandemi saat ini. Dan kita mengalami yang namanya perubahan mindset. Bahwa kita harus tahu, sekarang belajar itu tidak hanya bisa mengandalkan dari guru. Kita perlu mengandalkan teknologi. Kita perlu mengandalkan diri kita sendiri sebagai orang tua murid, dan juga sekolah sebagai pembuat kurikulum, dan motivasi anak saat mereka belajar dari rumah. Jadi, walaupun ini bersifat sementara, anak-anak itu tetap butuh pola belajar. Ya, anak-anak butuh pola belajar agar mereka terbiasa dan mereka terbangun habit bahwa belajar itu bisa di mana saja. Dan belajar itu adalah hal yang mutlak yang anak-anak harus dapatkan dan bisa dapatkan dalam situasi apapun. Nah, disinilah kemampuan kita sebagai orang tua atau guru untuk bisa mengajarkan anak-anak yang namanya adaptasi. Bagaimana kita ngajarin ke mereka bahwa ini pendidikan sekarang berubah, sekolah memang adanya di rumah, tetapi ini tetap yang namanya belajar. Nah, PJJ, apa sih PJJ itu? Kurikulum, guidance, semua dari sekolah. Tapi belajarnya di rumah selama pandemi ini. Kita tidak tahu dan belum tahu kapan sekolah akan kembali normal dan akan buka kembali. Sehingga yang saat ini kita bisa diskusikan sampai saat ini adalah PJJ dulu. Kurikulum dibikin dari sekolah, dibawa ke rumah, belajar di rumah. Guru merancang pembelajaran jarak jauh. Ada sekolah yang merancang pembelajaran jarak jauh dengan metode recorded learning, belajar dengan materi-materi yang sudah direkam atau disiapkan. Ada guru yang mempersiapkan PJJ dengan metode seperti ini, live online learning. Atau juga yang berbentuk penggabungan antara dua tersebut. Apapun itu yang dirancang oleh guru, saya yakin itu demi kebaikan anak-anak kita. Disinilah peran 3 orang sangat penting. Guru, orang tua, dan siswa. Guru pasti mencoba sebaik-baiknya untuk membuat materi sebaik-baiknya, semenarik-menariknya, agar anak-anak tetap bisa belajar di rumah. Sekarang ada 2 poin penting lebih dari guru dan sekolah. Nah, anak akan pada saat PJJ, mereka akan lebih banyak menggunakan teknologi. Materi-materi itu akan disampaikan, ada yang lewat komputer seperti ini, ada yang mungkin juga hanya lewat handphone, gadget, aplikasi, atau mungkin juga online yang seperti Zoom ini. Tapi selain itu, anak juga diberikan pekerjaan atau tugas di rumah. Sehingga maka itu, anak punya peran penting saat PJJ. Anak harus punya motivasi untuk belajar. Kita harus kasih tahu sebagai orang tua, betapa pentingnya mereka tetap belajar, walaupun PJJ. Gitu. Saya rasa untuk saat ini kita sudah tidak bisa menggunakan kata-kata bahwa
Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak ikut PJJ, maka kamu tidak naik kelas. Karena poin ini belum ada terbukti maksudnya untuk hal seperti ini. Tapi kita perlu jelaskan ke anak-anak kenapa mereka perlu tetap belajar. Bahwa mereka saat mereka mengetahui satu hal, kamu tetap perlu belajar matematika. Saat nanti kamu besar, kamu pergi keluar belajar atau belanja, kamu kan perlu berhitung. Kalau kamu nggak bisa berhitung, bagaimana kamu bisa pergi belanja? Atau misalnya menulis. Kamu tetap perlu belajar membaca dan menulis. Saat kamu belajar membaca dan menulis, maka kamu bisa membaca buku, kamu bisa menulis, sehingga nanti orang-orang tahu apa yang mau kamu ceritakan ke orang, atau apa yang kamu baca. Sehingga anak-anak tahu kenapa aku tetap perlu belajar. Dan ini penting buat kamu saat kamu nanti tumbuh besar. Sehingga mereka ada motivasi dan dorongan, ya mereka tetap harus belajar. Nah, untuk tantangannya pada anak-anak ini saat ini di rumah, banyak yang bilang bahwa orang tua banyak yang bilang bahwa anak-anak tuh sulit banget konsentrasi sama fokus di rumah. Sebenarnya yang membuat ini terjadi adalah distraksi. Di rumah mereka punya banyak sekali distraksi. Bisa itu dari saudara-saudaranya, bisa dari televisi, atau misalnya kalau mereka pakai handphone, distraksi terbesarnya adalah games online yang ada di handphone. Nah, jadi anak-anak sekarang itu punya attention span dan gangguan yang pendek, attention span yang pendek itu karena distraksi tersebut. Anak-anak juga nggak bisa mandiri dalam menyelesaikan tugas. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diberikan goal-nya. Harus tetap ada, walaupun PJJ, tetap ada goal-nya harusnya. Tetap ada guidance yang jelas. Soal ini harus diselesaikan dan dikumpulkan di hari Jumat, supaya nanti kamu dapat hasil dari guru. Gitu. Atau kalau kamu sudah menyelesaikan pelajaran sampai 1 minggu, dan mungkin Sabtu minggunya kamu boleh bermain. Harus ada tantangan dan juga goal untuk mereka. Anak ada juga yang nggak siap nih saat secara emosional untuk sebenarnya ikutan materi SD. Seperti yang tadi kita bicarakan, materi di SD cukup berat, dan dari sisi mental mereka memang nggak siap. Sehingga ada aja tantangannya seperti ini. Nah, kalau ada anak yang seperti ini gimana? Inilah tugas peran orang tua, harus lebih giat lagi mempersiapkan anak-anak dari sisi aspek-aspek perkembangannya. Sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas, terutama saat mereka belajar dari rumah. Ada juga anak yang merasakan, atau mungkin memang kenyataannya benar ya, bukan hanya dirasakan sama anak, tapi benar gitu, pelajaran sama tugasnya itu berat dari guru dan sekolah. Nah, kalau memang ada menemukan seperti ini, maka Anda sebagai orang tua murid harus berkomunikasi kepada sekolah. Apakah memang materi-materi ini penting? Apakah seperti ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk mempelajari? Mungkin bisa ditanyakan dan dikaji ulang oleh sekolah. Tapi kita, kalau Anda adalah seorang guru dan seorang yang bekerja di sekolah, maka Anda juga harus memikirkan untuk permasalahan ini, kurikulum, tugas, dan pelajaran yang diberikan. Bisa juga tantangannya adalah ini, nggak punya tool dan alat penunjang belajar online, atau internet atau komputer. Nah, jika Anda mengalami ini, maka Anda harus berdiskusi dengan sekolah. Bagaimana? Saya punya kendala ini. Apakah ada hal lain yang bisa sekolah lakukan? Misalnya dengan memberikan recorded material, atau bisa menuliskan guidance-nya, atau bisa memberikan arahan-arahannya per minggu. Nah, itu harus bisa dikomunikasikan dengan sekolah. Ada juga tantangan lainnya ya karena anak ini nggak ada manajemen waktu sama disiplin. Ada anak yang tidak pernah diajarkan bahwa jam segini dan jam segini belajar. Mungkin ada yang seperti itu. Ada yang selama PJJ ini dibiarin bebas aja. Yang penting selesai. Selesainya misalnya jam 11 malam, it's okay. Itu tidak bisa. Walaupun mereka belajar dari rumah, tetap mereka harus mengetahui inilah saatnya waktunya belajar. Dan saat ini mereka harus mengerjakan. Bukan tunggu sampai malam sebelum tidur.
akhirnya biasanya terjadi pergulatan deh antara orang tua sama anak, tarik-tarikan, mungkin ada juga tangisan di situ. Akhirnya anak merasa stres, nggak senang belajar di rumah, akhirnya rentetan itu. Nah, ini pada anak, tapi saya juga tahu bagi orang tua untuk menemani anak di rumah belajar ada tantangannya. Mungkin Anda adalah salah satunya yang mengalami kendala di waktu. Saya nggak ada waktu untuk nemenin anak. Saya full bekerja. Mungkin ada yang seperti itu. So, ada juga yang mengalami dan mengatakan bahwa saya tidak ada kemampuan mengajar. Skill saya nggak ada. Gitu. Atau secara emosional nggak siap. Gitu. Saya yakin di saat ini semua orang mengalami hal yang sama, stres. Gitu. Manajemen waktu harus terbagi dengan pekerjaan, dengan mengajari anak di rumah, dengan tugas-tugas rumah tangga juga. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah imbalance, emotional imbalance. Sehingga akhirnya stres pada orang tua menular kepada anak. Dan stres pada anak menular kembali kepada orang tua. Akhirnya kita tuh di lingkaran itu terus. Sehingga akhirnya ada yang terus orang tua mengatakan bahwa saya nggak ada waktu, saya nggak ada kemampuan mengajar, saya nggak siap secara emosional. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, hal seperti ini banyak yang mengalami gitu. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu memaksakan diri bahwa saya harus mengajar gitu. Ya, jangan memaksakan diri Bapak dan Ibu saat Anda sendiri tidak siap. Karena saat Anda sendiri tidak siap, maka Anda sedang menyalurkan emosi negatif. Saran saya biasanya adalah cari bantuan orang lain. Mungkin apakah bisa mendapatkan bantuan dari, jika Anda adalah seorang ibu, bisa minta bantuan dari suami bergantian, atau misalnya jika punya anggota keluarga lain, bisa minta bantuannya dalam 1 minggu untuk minta tolong 1 kali atau 2 kali. Jadi Anda mengambil porsi itu 3 kali. Dan kalau memang ternyata Anda bisa mendapatkan orang lain yang bisa membantu secara SDM untuk menemani anak, ya silakan, kenapa tidak. Gitu. Manajemen waktu ini penting sekali. Anda harus bisa mengalokasikan waktu anak Anda untuk melakukan PJJ di rumah itu dengan waktu yang konsisten, tidak berubah-berubah. Nah, anak-anak itu perlu diajarin. Jadi solusinya adalah anak-anak perlu diajarin untuk bikin schedule. Nah, dan tadi saya udah bilang juga, atur sumber daya manusianya yang dapat mendampingi anak belajar. Kalau punya kakak yang lebih tua, maka kakak yang lebih tua dimintain tolong untuk membantu adiknya belajar. Belajar tidak perlu panjang, tidak perlu 2 jam. Setidaknya 30 menit dalam 1 sesi. Dan Anda bisa bagi itu menjadi 2 atau 3 sesi. Sesi pagi, sesi siang, misalnya, atau sesi sore. Sehingga anak-anak tidak merasa bebannya terlalu panjang saat belajar. Lalu, siapkan kematangan anak Anda secara emosional dan aspek-aspek lain. Seperti kognitif, seperti kesiapan secara fine motor skills, motorik halus dalam menulis. Lalu bikin atau temukan bahan-bahan belajar yang menyenangkan. Anak-anak yang baru mau masuk SD, di usia 6, 7, 8, mereka masih tetap suka pelajaran yang menggunakan hands-on. Kenapa mereka tertarik dengan games online? Karena itu hands-on sekali. Kenapa juga mereka senang sekali terus ketagihan? Karena di situ mereka dipuji. Setiap kali mereka melalui 1 stage, mereka dibilang good job. Sedangkan kadang-kadang di dunia nyata mereka tidak mendapatkan itu. Latih kemandirian anak dari sekarang. Simple thing. Life skill semua harus anak-anak bisa lakukan. Nah, saya mau jelaskan sedikit pola dan rutinitas, biar agak cepat aja. Karena saya merasa bahwa walaupun PJJ ini, kita jangan menganggap bahwa, oh, ya sudah, kita bisa belajar kapan aja. Bukan. Anak-anak tetap perlu belajar ini pola dan rutinitas. Karena ini penting sekali untuk membangun habit anak. Menjadi siap secara mental, dan walaupun nanti mereka kembali ke sekolah reguler, mereka mengerti, ini belajar. Gitu. Pola dan rutinitas ini bisa bikin anak jadi disiplin. Dia tahu waktu, kapan dia harus belajar, dia harus main. Makanya pola dan rutinitas ini sebenarnya cuma sederhana. Bapak dan Ibu hanya perlu mengajarkan kepada anak, kamu mau main game online, misalnya yang di gadget, boleh, tapi setelah PJJ-nya selesai. Seperti itu aja. Itu pola. Jadi mereka tahu.
Oh, mau makan? Mau makan ini? Boleh, tapi nanti selesaiin dulu. Jadi mereka tahu kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus main, kapan harus ngerjain sesuatu. Pola sama rutinitas ini bikin mereka tuh rasa punya apa ya? Punya certainty, aman gitu. Mereka juga tahu pasti. Kalau anak saya yang pertama, dia sudah sangat tahu sekali bahwa ibunya ini sangat menuntut dia untuk mengerjakan tugas dulu sebelum dia bermain. Jadi dia sangat pintar. Dia selalu bilang, "Ma, hari ini aku akan kerjakan tet. Dia ada pekerjaan yang harus, dia ada pelajaran online yang harus dia lakukan. Setelah itu, aku boleh pakai handphone." Dia sudah tahu rutinitas dan pola ini. Sehingga dia tahu juga bahwa saya tidak akan mengganggu dia kalau dia udah selesai. Kecuali dia belum selesai, saya akan tanya, udah sampai mana? Ternyata dia belum, maka saya akan ganggu dia. Nah, karena dia udah terbiasa dengan ini, jadi dia tuh selalu otomatis. Dia akan bawa workbook, dia akan bilang, "Mah, hari ini aku kerjain ini ya, ini, nanti udah selesai, aku boleh nonton kan?" Nah, berarti dia udah tahu, dan saya tidak perlu harus mengingatkan kembali, karena inilah pola dan rutinitas. Dan ini pun saya jelaskan, kalau kamu di sekolah pun akan seperti ini. Jangan menuntut ibu guru kamu untuk memberikan kamu waktu bermain kalau kamu belum selesai. Nah, attention span juga saya perlu tekankan di sini. Attention span anak memang masih sangat kecil. Rata-rata sih 2 kali lah ya. Untuk rumus yang gampang, kita bikin 2 kali usia anak. Gitu. Tapi kenyataannya, untuk anak-anak sekarang, attention span mereka sangat-sangat minim. Mereka bisa memiliki yang lebih sedikit daripada ini. Yaitu dia, karena beberapa anak sudah mulai mengenal hal-hal lain yang bikin mereka terdistraksi lebih panjang. Nah, tapi yang menarik, attention span ini bisa dibikin jadi lebih panjang loh. Kalau anak-anak punya ketertarikan, minat, kesukaan saat mereka belajar. Maka dari itu, saya mau sampaikan juga di sini, kesimpulan akhirnya adalah faktor kesiapan sekolah itu nggak bisa hanya dari usia, tadi saya sudah jelaskan, dari kemampuan baca tulis, enggak, tapi ada juga faktor-faktor lain seperti ini, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan kemandirian. Nah, faktor-faktor lainnya selain itu ada untuk kesiapan anak sekolah itu adalah stimulasi dari kita, orang tua, dan juga sekolah dari guru. Oke, maka dari itu kesempatan dan stimulasi diberikan, dilakukan secara optimal. Kalau bisa dilakukan di rumah saat ini sangat baik sekali, waktu yang tepat. Sehingga nanti dia siap masuk SD. Dan dia akan siap tentunya dengan PJJ. Gitu. Nah, sekian dari saya untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, terima kasih Ibu Diana untuk materinya hari ini. Materi sangat bagus dan sangat menarik sekali ya Bu Diana. Pola dan rutinitas memang sangat penting ya Bu Diana untuk masa pembelajaran jarak jauh seperti ini ya Bu Diana ya. Nah, baik Bu Diana, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan mulai jawab ya Bu Diana ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini dari Bapak Andi dari Gentle Gus nih. Apakah pembelajaran jarak jauh ini kemudian menjadi sama seperti homeschooling, Ibu Diana? Kalau tidak, ini bedanya di mana antara pembelajaran jarak jauh dengan homeschooling, Bu Diana? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Sama seperti homeschooling atau tidak? Saya katakan tidak. Ya, kalau untuk homeschooling, kurikulum itu dibuat dan kepala sekolah adalah orang tua. Kurikulum dibuat juga oleh orang tua dengan melihat pada kemampuan dan keadaan anak. Sehingga kontrol itu dipegang oleh orang tua, papa dan mama, dengan berdasarkan anak tersebut. Beda dengan PJJ. Kalau PJJ ini, kurikulum, guidance, materi, semua masih disiapkan oleh sekolah. Pembuat kurikulum masih sekolah, tetapi yang menjalani tetap anak dengan bantuan orang tua. Jadi kalau dibilang homeschooling,
saya tidak setuju. Demikian jawaban saya. Oke, terima kasih Bu Diana. Jadi homeschooling lebih berorientasi kepada anaknya gitu ya maksudnya Bu Diana ya. Betul. Iya. Terima kasih Bu Diana. Ini ada pertanyaan lagi yang kedua Bu Diana dari Ibu Rosa, seorang pengajar. Anak saya SD naik kelas 3. Pembelajaran jarak jauh sekolah hanya 1-2 jam tiap harinya. Menurut saya itu kurang. Jadi saya ingin menambahkan pembelajaran bersama saya di rumah. Pertanyaan saya, porsinya berapa lama sih waktu belajar anak usia 8-9 tahun di kelas 3 SD? Berapa lama kira-kira Okay. dia? Nah, ini sebenarnya PJJ 2 jam, ini lumayan ya, lumayan panjang. Cuma kan saya tidak tahu secara kontekstual itu seperti apa 2 jamnya. Apakah itu online learning, ataukah memang itu mengerjakan tugas, recorded material, atau guided learning, atau berupa flip classroom gitu. Jadi, kalau misalnya dibilang 2 jam terlalu sedikit, mungkin yang misalnya saya bisa tebak mungkin karena materinya kurang banyak gitu kali ya. Nah, seberapa banyak sih porsi waktu untuk anak 8-9 kelas SD? Attention span sih justru saat di usia 8-9 tahun ini sedang mengalami progres, kenaikan. Jadi sebenarnya mereka bisa menumpukan attention lebih panjang daripada di usia sebelumnya. Sehingga saat-saat ini memang anak-anak memang bisa stay lebih lama daripada sebelumnya di usia-usia 6 dan 7 tahun. Sehingga pada saat ini diberikan materi apapun ketertarikannya akan banyak gitu. Sama anak saya juga usianya seperti ini. Jadi kira-kira kalau misalnya dibilang 2 jam berketerusan itu kurang, saya sih tidak menyarankan untuk menambahkan menjadi 3 jam. Karena menurut saya 100 menit saja untuk PJJ sudah lumayan panjang. Jadi yang bisa dilakukan kalau memang mau memberikan tambahan, bisa memberikan materi tambahan yang disukai anak. Let's say anak tersebut suka mewarnai, maka boleh ditambahkan materi mewarnai di waktu lain yang berbeda. Mungkin PJJ yang dilakukan 2 jam tersebut di pagi hari, sampai pagi hari tersebut 2 jam cukup, maka di siang hari berikan materi yang dia suka. Misalnya dia suka mewarnai dan menggambar, maka berikan materi pelajaran mewarnai atau bikin art and craft di jam siang dengan waktu yang cukup 30 menit. Let's say ternyata dia mempunyai ketertarikan lainnya, seperti dia mempunyai ketertarikan dalam bidang gross motor skill. Maka bisa berikan dia juga kegiatan tambahan di sore hari untuk berolahraga. Misalnya menangkap bola, atau berenang, atau cuma berjalan kaki, atau main basket, itu juga bisa ditambahkan. Jadi tidak melulu harus berbentuk akademis, sehingga nantinya perkembangan anak tidak hanya dilihat dari satu sisi akademis saja, tetapi mereka juga bisa berkembang dari semua aspek perkembangan-perkembangan tersebut. Demikian jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana. Jadi biar saling melengkapi untuk tambahan waktu pembelajarannya, gitu Bu Diana ya. Ya, betul. Terima kasih Bu Diana. Ini sudah pertanyaannya udah habis, sudah tidak ada yang pertanyaan yang masuk Bu Diana. Jadi untuk sore ini sudah bisa kita akhiri ya Bu Diana ya. Terima kasih buat Ibu Diana atas pertanyaannya yang sudah dari jawaban atas pertanyaan yang sudah diberikan dan juga untuk materi untuk hari ini. Nah, kembali saya mau ingatkan untuk edukasi online Gentle Goose selanjutnya, yaitu ada di hari Jumat. Ini saya akan share screen untuk Gentle Goose edukasi online Gentle Goose selanjutnya. Untuk edukasi online Gentle Goose selanjutnya ada di hari Jumat. Ada di hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Ini dengan temanya yaitu penerapan stimulasi oral di rumah bersama Ibu Esther pukul 4 sampai pukul 5 sore. Nah, nanti untuk info lengkapnya bisa dilihat di Instagram Gentle Goose @gentlegoosemalang.
Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Diana sebagai narasumber untuk hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah ikut dan berpartisipasi untuk edukasi online Gentle Go sore ini. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada edukasi online Gentle Go selanjutnya dan selamat sore.